Ada ramenya. Siap. Gila. Sok ngarana itu ya. Oke, siap, ready. Maba tim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, itsnain, salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Bagaimana kabarnya nih? Kabar baik. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Hari ini bisa silaturahim ke markasnya Majlis Mahabbah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim. Dan kabarnya gimana Ustaz? Keluarga, anak-anak? Alhamdulillah kabar baik semuanya. Kabar keluarga, anak-anak beserta kawan-kawan semuanya alhamdulillah. Yang selalu Lagi sibuk apa ini? Oh, sekarang kalau kesibukan alhamdulillah sih ada beberapa kesibukan. Ada beberapa Ustaz. Yang penting disibukkan dengan kebaikan lah ya. Disibukkan dengan kebaikan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita nih kebetulan ada tamu istimewa ya teman-teman dari Majlis Mahabbah. Kedatangan, nama lengkapnya beliau ini Rizky Ramdhani ya. Rizky Ramdhani ini masih muda kelihatan wajahnya. Ya kalau Ustadz kan agak bermutu sedikit ya. Bermuka tua. Kalau Ustadz Ramdhani ini kelihatan masih energik ya. Walaupun usia kita nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda ya. Cuman beda 1 tahun kita ini. Alhamdulillah. Dan beliau ini aktif dengan pejuang hijrah lah. Alhamdulillah. Ya. Okay. Ini yang antum pahami tentang hijrah ini sebenarnya perspektif antum ya yang pernah mengalami itu. Kira-kira garis besar hijrah itu apa sih Ustaz? Jadi intinya yang ana pahami memang satu, ana masih awam ya kalau dalam masalah keilmuan, tetapi ketika waktu dulu ana pertama berhijrah, jadi memang paling ketika kita memikirkan dulu misalkan kita jauh dari Allah dan memang berkumpul dengan kumpulan-kumpulan yang tidak diridhoi Allah, maka itu menjadi bahan muhasabah ya. Bahan muhasabah ketika pertama awal-awal hijrah, mengingat kembali masa-masa lalu dengan kumpul-kumpulan dengan teman-teman yang memang seperti itu, dan memang anak pribadi juga jauh dari Allah seperti itu dulunya. Sebenarnya kan teman-teman yang belum hijrah nih Ya. dalam tanda kutip dia masih demen sama maksiat lah. Yang paling populer sebenarnya maksiat di kalangan muda itu apa sih godaannya? Kalau di kalangan muda memang yang paling populer itu banyak ya, apalagi dengan pergaulan sekarang. Kalau pergaulan zaman dulu memang hanya seperti itu, mungkin kumpul-kumpul banyak sekali sebenarnya. Jadi grogi nih saya. Bisa narkoba kah atau perempuan atau seks itu. bebas atau apa mungkin? Yang paling banyak nih. Kalau dulu memang itu semuanya Ustaz. Hampir Jadi, semua digarap. Hampir semua seperti itu, dari mulai narkoba ya, setelah itu seks bebas dan yang lainnya. Memang pergaulan-pergaulan dulu seperti itu. Dan mereka yang belum hijrah nih Ustaz ya. Iya, betul. Mereka kan sebenarnya ngerasain kenikmatan di dalam maksiat. Iya. Dan maksiat itu memang nikmat gitu. Ibaratnya kalau kama qala Roma irama pidang dutihi gitu kan. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bi syahwat. Jadi perkara surga itu diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Tapi yang namanya surga itu diliputi dengan perkara yang yang menyenangkan ya. Neraka itu diliputi dengan perkara yang menyenangkan sesuai dengan keinginan syahwat lah. Betul. Kalau neraka mah. Tapi kalau surga itu kan wegah, ream gitu kan. Nah, mungkin mereka juga belum pernah merasakan nikmatnya di dalam hijrah, nikmatnya dalam beribadah, nikmatnya titik balik dari hijrah itu pentingnya apa, dan titik balik daripada antum waktu dulu. Ini ada fotonya kayaknya nih, kita lihat. Ini Oh iya. foto kapan, tahun berapa ini? Dulu waktu tahun sekitar 2007-an itu Ustaz. 2007. Anda masih main itu, main ya, grup band? Grup band. Kalau dulu saya main band banyak di beberapa grup lah, dari mulai band cafe sampai. Ini antum ini kan nih? Iya, betul yang itu. Ya Allah. Nah, ini dia waktu dulu foto. Antum kayak anak pang ya? Dulu memang anak suka style punk Ustaz. Style pang. Nah, dulu.
rambut merah, ya, Benar. mohak. Ya, Ini anak Vespa juga nih. Anak Vespa dulu. Bagus sih. Terus dia coba lagi fotonya. Nah ini waktu di Jakarta di Kota Tua itu. Jadi kita main ke Kota Tua sama rekan-rekan. Nanti di sana ngamen Ustaz dulu. Di Ngamen? Jakarta. Iya betul. Berapa lama tuh? Oh lumayan Ustaz. Cuman itu campur gitu. Kadang manggung main di kafe ataupun Hmm. ngamen-ngamen sama rekan-rekan di tempat-tempat nongkrong seperti di Kota Tua dan yang lainnya. Ada yang lain coba fotonya? Nah kalau ini Beda ya. di Ini antum. mall-mall, ya itu di mall-mall Ustaz. Itu lagi Antum kayak Andres Tinki ya. waktu badannya masih 40 kiloan. 40 kilo. 40 kilo. Sekarang berapa? 30 berarti. Sekarang udah 65 kilo. Masya sekarang. Allah. Subhanallah. Nah itu foto Ini sebenarnya naruri antum dalam itu seni kan? iya seni Musik berarti. musik. Ya sebenarnya musik sah-sah saja karena kita pun punya naluri seni, punya jiwa seni, bahkan kaidahnya ya al-musiku huwal kalam. Musik itu adalah ucapan. Ketika musik itu baik tentunya menjadi sarana untuk dakwah. Cuman mungkin saat itu teman-teman antum gabung di situ, musik itu hanya jiwa seni saja tanpa ada nilai dakwah ya. Betul. Dan apa yang antum rasakan ketika maksimal merasa jenuh di titik antum bermusik itu di titik mana sebenarnya? Nah memang waktu dulu kita semangat bermusik itu karena untuk mengejar popularitas. Tetapi memang ada titik jenuh di sana ketika sudah lama kita bergelut di bidang itu. Maka di sanalah ketika titik kejenuhan itu Allah berikan kemudahan untuk berpikir lebih positif. Itulah Allah memberikan jalan hijrah gitu. Seperti itu. Allah memberikan jalan hijrah. Awal antum merasa perlu hijrah itu karena faktor apa? Biasanya kan orang hijrah itu ada hidayah. Iya. Ada hidayah itu bisa jadi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau dapat nasihat, dapat petua, sehingga antum akhirnya, wah saya yang kayak harus berubah nih. Iya. Ada yang mendorongnya nggak saat itu? Iya betul. Sebenarnya pas waktu itu di usia 30 tahun Ustaz. Sekarang kan usia anak 37. Jadi awal hijrah itu di usia 30. Memang waktu itu persiapan mau nikah ya. Alhamdulillah Allah berikan calon istri yang memang menyemangati ya gitu. Nah, sebelumnya dulu juga memang waktu sebelum nikah anak udah ada pemikiran untuk ingin berhijrah. Satu karena dari faktor ada beberapa teman anak yang meninggal Ustaz. Ada yang dibunuh, ada yang kecelakaan di jalan dan yang lainnya. Dan itu contoh-contohnya itu teman-teman dekat. Sebelum hijrah. Sebelum. Maka ketika anak berpikir dulu kalau seandainya terlambat berhijrah mungkin saja bisa seperti itu gitu. Ketika terus terlena bergaul di kumpulan orang-orang yang salah. Mungkin juga ada yang sampai meninggal karena narkoba. Ada beberapa ada. Nah, maka ketika pas anak menikah, sebelum menikah itu disemangati oleh calon istri saya untuk belajar ya, untuk tidak boleh putus asa dalam belajar ilmu agama walaupun memang kalau kan seperti ini Ustaz. Jadi kalau orang sudah jauh dari Allah, misalkan 1 tahun, 2 tahun bahkan lebih, itu memang agak sulit untuk belajar sebenarnya kalau tidak memaksakan seperti itu. Tetapi dengan dukungan dari orang terdekat khususnya ketika pertama anak menikah didukung oleh istri, ya salah satunya untuk mempelajari Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an. Maka di sana semangat tumbuh gitu. Seberapa penting istri antum itu bagi antum saat ini? Nah, itu luar biasa. Jadi memang Allah berikan jodoh yang luar biasa untuk anak untuk terus belajar ya dari awal. Untuk belajar bagaimana berhijrah gitu. Khususnya pertama anak diajarin ngaji Quran juga oleh istri saya. Masya Allah. Oleh istri diajarinnya dari awal itu. Ingat. Karena istri juga dari Atartil ya. Dari Atartil ya, salah satu. Nah, jadi memang sahabat nih pentingnya kita punya pasangan, punya teman sejati yang bisa mensupport dalam kebaikan. Betul. Dan mungkin di posisi yang dirasakan oleh Nabi SAW sampai akhirnya posisi Khadijah itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ya, Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Walaupun usia jarak dengan Nabi sekitar 15 tahun dengan Khadijah itu. Dan seumur hidup Rasulullah SAW tidak pernah melupakan
Khadijah. Sampai tidak ada yang membuat cemburu daripada istrinya Rasulullah, Aisyah, kecuali Khadijah, padahal beliau sudah meninggal dunia. Karena memang Khadijah itu ada pada saat titik-titik awal perjuangan Nabi dicaci, Nabi dimaki, berkorban harta, jiwa, digundah gulana. Itu ada sisi di mana Rasulullah diberikan motivasi, diberikan perlindungan, diberikan kehangatan oleh sosok istri tercinta namanya Khadijah. Betul. Nah, mungkin titik balik antum hijrah itu hampir sama dengan posisi Khadijah dengan Rasulullah lah, mudah-mudahan. Betul sekali, Ustaz. Karena memang pas begitu awal hijrah itu kan saya pribadi meninggalkan semua pekerjaan. Totalitas. Karena waktu sebelum menikah itu ada beberapa pekerjaan, misalkan kayak ngisi-ngisi acara musik di beberapa kafe ataupun di mall-mall gitu. Tapi ketika Anda berpikir kalau seandainya ingin belajar hijrah secara totalitas, yaitu meninggalkan semuanya itu, maka Anda mulai dari titik nol. Satu, semangat untuk belajar, khususnya belajar Al-Quran dan ikut halaqah seperti itu. Berapa lama antum belajar Quran saat itu? Ada kendala nggak ketika antum proses hijrah dari, ya pastilah yang namanya mengubah keadaan ya, mengubah keadaan, mengubah adat dan mengubah kebiasaan perilaku ya. Beratnya di mana sih mengubah kebiasaan itu? Ya, sebenarnya beratnya memang waktu awal-awal, karena memang kebiasaan yang sudah belasan tahun itu jauh dari jarang membaca Al-Quran ya intinya dulu. Karena waktu pernah belajar Al-Quran waktu kecil. Beratnya itu satu prosesnya itu. Prosesnya awalnya memang saya pun ketika merasakan rasa beratnya itu ketika belajar itu sangat luar biasa sulit, karena yang sudah lama kita tidak pernah belajar, intinya sudah lama tidak belajar Quran. Tetapi di sana ketika prosesnya itu memang yang paling berat adalah ini, Ustaz. Jadi ego kita ya sebenarnya awalnya, untuk bagaimana melemahkan ego. Setelah itu intinya Allah berikan kemudahan lah kalau seandainya kita melepaskan itu semuanya awalnya seperti itu. Dulu ketika ngeband itu, ya, pernah nggak baca Quran? Waktu jarang, Ustaz. Paling ikut yasinan sekali-kali. Berarti terakhir baca Quran itu akhirnya rutin baca Quran itu waktu sekolah, waktu SD ya, sebelum sebelum hijrah lah. Nah, itu betul. Berarti kan ada interval puluhan tahun nih. Betul. Jarang berinteraksi dengan Quran, dan kemampuan baca Quran antum bisa dikatakan saat itu ya terbata-bata, Ustaz. Sangat terbata-bata. Bahkan ketika Anda membaca satu halaman saja itu sulit sampai keringetan. Biasa Dan jarang baca biasa ya. itu soswitnya keringat saya itu sampai itu oleh istri saya tuh, itu keringatnya dibersihin keringat oleh istri saya ketika belajar awal-awal. Ya, saya pengen tahu nih baca Quran antum nih. Waduh. 1-2 ayat lah kita dengar. Coba. Boleh. Sekarang Ingin dengar. Mungkin antum kan nanti mudah-mudahan jadi imam besar kan. Insyaallah, amin. Ini ayat yang paling ana sukai ya. Dari Al-Qur'an ya. Surah Al-Mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Ini kita seguru seilmu nih dari At-Tartil, jadi nagamnya agak mirip juga ya. Jadi di situ antum belajar Quran awalnya. Iya. Belajar Quran sampai antum bisa baca Quran sampai seperti ini, yang dulunya terbata-bata. Oke. Antum merasakan nikmat yang lebih nikmat nggak daripada maksiat dulu, atau apa yang antum merasakan setelah hijrah itu? Jadi memang Al-Quran itu luar biasa
bikin hidup lebih hidup, Ustaz, kalau bahasa kita di Hijrah Squad. Bikin hidup lebih hidup. Lebih hidup. Nah, itu iklan rokok dulu. Karena ketika dari mulai mempelajari Al-Qur'an dari awal-awal ya, bagaimana kita mempelajari makharijul huruf lagi, belajar tahsin, sifat bab, sifat-sifat huruf ya, ternyata itu yang membuat nikmat itu prosesnya juga luar biasa nikmatnya. Karena ternyata huruf A sampai Ya itu ketika dipelajari lagi ternyata ada tempat-tempatnya masing-masing, ada sifat-sifat huruf di setiap huruf-hurufnya. Maka itu menjadi proses semangat dan mungkin itulah yang menjadikan nikmat dalam proses belajar tersebut ya, seperti itu. Nah, yang luar biasa dari antum ini kan setelah antum melakukan proses hijrah gitu, banyak juga orang yang hijrah itu hanya cukup untuk dirinya lah. Iya. Nah, antum yang luar biasa ini antum mengajak teman-teman komunitas, teman-teman antum dulu waktu di band ya. Komunitas-komunitas dulu dia anak-anak skater kan. Iya. Ini anak-anak nongkrong, antum bisa ngerangkul mereka nih pada titik berubah untuk bisa mengajak hijrah. Kita nih punya foto antum nih, coba lihat. Boleh. Mana nih? Nah, ini ya. Ini campur ya. Ini di mana nih? Ini di majelis ana, Rumah Quran Al-Fatih. Rumah Quran Al-Fatih yang di Rambai ya. Yang di Rambai. Di sana majelis Al-Qur'an dan memang di sana majelis hijrah juga sama komunitas-komunitas hijrah. Nah, ini ada anak skater ya, yang tadinya pengajar skate. Setelah itu ada anak underground itu Kang underground Kiki, ya. Oh iya. Setelah itu ada anak band ya. Anak Vespa juga. Nah, ini dulu SOG, besok SOG ini. Ada anak Vespa. Coba next lagi, ada lagi nggak? Ini samanya Rumah Quran ya? Ya, itu betul di Rumah Quran dan mereka memang sekarang belajar khat untuk menuliskan sifat-sifat huruf itu. Masya Allah. Coba yang lain. Ini juga saya yang mengajar ini juga ngajar Quran ibu-ibu di majelis di masjid juga. Ibu-ibu ngajar anak-anak juga. Jadi prinsipnya ketika saya menemukan kenikmatan hijrah ini, ternyata ketika berhijrah jangan sendiri, ajak anaknya, bisa mengajak yang lain. Iya, seperti itu. Coba naik lagi, geser lah. Nah, ini anak-anak ya. Itu anak-anak ya. Ada yang lain? Anak. Ini ada saya ini. Iya. Penampakan di situ. Itu kemarin ya kita ngundang Ustadz langsung di acara Hijrah Squad Camp. Ini acara Hijrah Squad Camp ya. Coba next ada lagi yang pentingnya. Ini. Nah, ini jadi memang alhamdulillah kita membiasakan sebelum kajian itu pasti ada pembahasan tilawah Al-Qur'an bersama ya? Setelah itu tadabbur ayat. Itu dibiasakan seperti itu setiap mulai kajian. Masya Allah. Apa yang dirasakan oleh mereka setelah gabung dengan antum di sini? Nah, alhamdulillah di beberapa testimoni dari mereka memang merasakan lebih hidup ini lebih tenang. Karena kenapa? Karena ketika berhijrah dengan Al-Qur'an, maka itu akan lebih kuat. Kekuatan hijrahnya, mujahadahnya ya. Karena kita dengan metode muhasabah, muraqabah, mujahadah. Maka dengan mereka dibekali ilmu Al-Qur'an ataupun memang ketika di ini ya, Hijrah Squad back to Quran. Kembali kepada Al-Qur'an dari mulai belajarnya. Setelah itu dari mulai beriman kepada Al-Qur'an itu mereka semakin insyaallah semakin bertambah ya. Ini sebenarnya jarang juga kan harus ustadz yang punya kemampuan mendekati orang-orang yang dulunya yang dia gaul lah ya. Iya. Ya, anak-anak band, anak-anak skater gitu, anak-anak motor, geng motor dan sebagainya. Ini bagaimana cara antum bisa menyentuh mereka sebenarnya? Jadi memang awalnya saya pribadi pertama merasakan kenikmatan hijrah ini khususnya dekat dengan Al-Qur'an. Karena kegiatan sehari-hari membaca Al-Qur'an, setelah itu belajar menghafalkan Al-Qur'an. Lalu saya berpikir, kalau seandainya saya nikmat ya dengan Al-Qur'an ini, hijrah setelah itu sambil istiqomah dalam belajar istiqomah dalam Quran gitu. Maka ana teringat rekan-rekan bahwa saya dulu pernah punya tongkrongan di klub motor. Ya, secara komunikasi, secara hati, secara pergaulan nanti sudah nyambung lah. Ya, sudah nyambung. Jadi intinya sambung silaturahminya satu, kalau yang masih ada nomor WA Ana Japri. Jadi diajak untuk ngopi dulu. Ya, ngopi-ngopi. Ya, secara tidak langsung antum kan dulu pernah di situ. Iya. Sehingga antum tahu betul kan? Betul. Dunia mereka seperti apa. Iya, seperti itu. Dan memang ada kenikmatan tersendiri ya ketika punya madu, punya binaan, punya orang-orang yang dulunya dalam tanda kutip
belum hijrah. Iya. Setelah hijrah kemudian dia berubah. Antum ada kenikmatan, kebahagiaan yang antum rasakan tuh yang luar biasa. Nah, itu yang paling luar biasa, kebahagiaan yang Ana rasakan sekarang, yaitu ketika melihat teman-teman semuanya sekarang sudah lebih istiqomah dalam hijrahnya, terutama dalam hal apapun positif. Bahkan mereka itu sampai ada yang beberapa fokus di dalam agenda-agenda kebaikan juga, bukan ketika mereka berhijrah berkumpul di kajian ataupun dalam amalan-amalan harian, juga mereka belajar bagaimana menambah kemanfaatan untuk orang lain, intinya seperti itu. Masya Allah, ini pembicaraan yang sangat bermanfaat nih pada siang hari ini. Syukran jazakallah Kang Ustaz. Pesan mungkin buat sahabat-sahabat yang mau hijrah, yang sudah hijrah, yang mau hijrah sama yang udah hijrah. Nah, ini nih. Jadi memang sedikit pesan-pesan untuk rekan-rekan yang belum berhijrah ya. Hijrah itu nikmat sebenarnya. Jadi memang pertamanya rekan-rekan pasti merasakan, aduh kalau saya hijrah ini harus meninggalkan sesuatu apapun yang memang berat ya gitu. Tetapi sebenarnya dengan proses ya, dengan ketika kita berproses ya, hijrah itu pelan-pelan prosesnya ya, tidak langsung. Setelah itu jangan sampai antum semuanya takut untuk berhijrah, karena hijrah itu nikmat, membuat hati lebih tenang dan lebih dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Juga bagi rekan-rekan yang memang sudah berhijrah, maka perkuat hijrah antum semuanya, istiqomah, perkuat keistiqomahannya, yaitu tambah keistiqomahannya untuk selalu dekat dengan Allah melalui kalamnya, yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Jadi hari ini kita banyak pelajaran dari antum. Bagaimana Ustaz antum bisa membawa antum diri sendiri untuk hijrah dan mengajak orang lain untuk hijrah. Ini sangat luar biasa dan menjadi inspirasi juga buat kita-kita. Kita tidak bisa soleh sendiri, sahabat, teman-teman. Jadi kita harus bisa ngajak orang lain untuk soleh juga. Betul, betul. Iblis saja dia mau ke neraka nggak mau sendiri kan, ngajak-ngajak orang. Masa kita mau ke surga mau sendirian idenya. Dan hijrah itu memang nikmatnya. Sangat nikmat. Tapi proses itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ketelatenan, sampai akhirnya menemukan kebahagiaan pada titik hijrah. Betul. Nah, semoga istiqomah sama teman-teman dan antum juga bisa lebih lebih bisa memberikan yang terbaik juga di teman-teman kawan yang lain yang belum bisa diajak hijrah. Amin. Semoga rekan-rekan semuanya bisa berkumpul bersama lah insyaallah dengan rekan-rekan semuanya. Baik, alhamdulillah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira pembicaraan kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan terima kasih untuk kru dari Mahabbah Media yang sengaja datang. Halo, masih ada ini? Tuh namanya kemana itu? Lapar ingin Kang Banyi tuh. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi sarana kita untuk mendapatkan kebaikan, amal saleh, kepahala, sedekah jariyah kita, dan tetap istiqomah, dan mudah-mudahan kita reuni sama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.